Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib baru saja pulang dan berkata kepada istrinya Fatimah Az-Zahra, "Wahai wanita yang mulia, apakah kamu mempunyai makanan untuk suamimu ini?" Fatimah berkata, "Demi Allah, aku tidak mempunyai sesuatu makanan apapun. Tetapi ini ada 6 dirham uang perak hasil kerjaku dan Salman Al-Farisi memintal bulu-bulu domba milik orang Yahudi. Rencananya akan kubelikan makanan untuk Hasan dan Hussein." Begitulah memang keadaan Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan keluarganya. Sebenarnya kalau saja mereka mau, mudah saja bagi mereka untuk mengumpulkan harta dan hidup gemilang kemewahan. Tetapi seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memilih untuk zuhud dalam kehidupan dunia ini. Tidak jarang Fatimah dan Ali bekerja menimba air untuk menyiram kebun kurma milik orang-orang Yahudi, memintal bulu-bulu domba, memilah-milah kurma dan lain-lainnya. Ini adalah gambaran kehidupan seorang wanita yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Penghulu kaum wanita di surga adalah Fatimah Az-Zahra." Mendengar jawaban istrinya itu, Ali berkata, "Biar aku saja yang membeli makanan itu." Maka Fatimah menyerahkan uang 6 dirham itu kepada suaminya yang segera saja pergi meninggalkan rumah. Tetapi dalam perjalanan untuk membeli makanan itu, Ali bertemu seorang lelaki yang berkata, "Siapakah orang yang mau meminjamkan uang untukku? Wahai Allah, yang Maha Pengasih, Zat yang selalu menepati janji." Tanpa berpikir panjang, Ali menyerahkan uang 6 dirham hasil kerja istrinya itu kepada lelaki itu. Ia bukannya tidak ingat kalau keluarganya sedang kelaparan, terutama kedua anaknya yang masih kecil. Tetapi demikianlah memang didikan dan contoh yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi umumnya orang yang mungkin tidak mengapa jika mengurangi kadar atau kualitas dari yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebatas kemampuan masing-masing. Tetapi tidak bagi Ali. Sejak balita diasuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kemudian dinikahkan dengan putri kesayangannya beliau. Kalau ia bergeser terlalu jauh dari didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentulah telah menjadi kesalahan besar baginya. Setelah itu, Ali segera kembali ke rumah dan Fatimah menyambutnya dengan menangis ketika melihat tidak membawa apa-apa. Ali berkata, "Wahai wanita mulia, mengapa engkau menangis?" Fatimah berkata, "Wahai Ali, engkau pulang tanpa membawa sesuatu." Ali berkata, "Wahai wanita mulia, aku meminjamkan uang itu kepada Allah." Tanpa penjelasan lebih banyak, maklumlah Fatimah apa yang terjadi. Maka ia berkata, "Sungguh aku mendukung sikapmu itu." Tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya, Ali segera keluar rumah dengan maksud menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di tengah perjalanan ia bertemu seorang badui yang sedang menuntun seekor unta. Si badui yang tidak dikenal itu berkata, "Wahai Abdul Hasan, belilah unta ini." Ali berkata, "Aku tidak mempunyai uang." Si badui itu berkata lagi, "Belilah dengan tempo pembayaran di belakang." Ali berkata, "Berapa harganya?" 100 dirham, kata si badui itu. "Baiklah," kata Ali, "kubeli seharga 100 dirham dengan tempo." Si badui menyerahkan unta tersebut kepadanya dan berlalu pergi. Ali tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan unta itu, tetapi ia menuntunnya begitu saja. Tetapi belum jauh berjalan tiba-tiba muncul seorang badui lain menghampirinya dan berkata, "Wahai Abdul Hasan, apakah engkau ingin menjual unta ini?" Tanpa berpikir panjang, Ali berkata, "Iya." "Berapa harganya?" 300 dirham, kata Ali. "Baiklah, ku beli seharga 300 dirham." Kemudian si badui yang juga tidak dikenal itu membayar kontan 300 dirham dan membawa pergi unta tersebut. Ali sangat gembira. Segera ia membeli beberapa bahan makanan untuk keluarganya kemudian pulang.
Kali ini Fatimah menyambutnya dengan tersenyum dan berkata, "Wahai Abdul Hasan, apa yang terjadi kali ini?" Dengan gembira Ali berkata, "Wahai putri Rasulullah SAW, kubeli unta seharga 100 dirham dengan tempo dan kujual lagi dengan kontan seharga 300 dirham." Fatimah berkata, "Aku mendukung sikapmu itu." Beberapa lama kemudian, Ali pergi menemui Nabi SAW sesuai dengan niat sebelumnya. Begitu ia masuk masjid, Nabi SAW tersenyum kepadanya dan bersabda, "Wahai Abdul Hasan, engkau yang bercerita atau aku saja yang bercerita?" Tanpa tahu maksudnya, Ali berkata, "Wahai Rasulullah, engkau saja yang bercerita." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berbahagialah engkau Abdul Hasan, engkau telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah, maka Allah memberimu 300 dirham. Setiap dirhamnya dibalas dengan 50 kali lipatnya." Orang Badui yang pertama menjumpaimu adalah malaikat Jibril, sedangkan yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat-malaikat yang membantu manusia, tentunya atas seizin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak hanya terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabat beliau seperti kisah di atas. Bisa saja itu terjadi di antara kehidupan kita sehari-hari. Bisa dalam bentuk seorang yang tidak dikenal yang memberikan bantuan seperti peristiwa yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib. Atau mungkin seorang yang dikenal memberikan bantuan, tetapi sebenarnya itu semua kehendak Allah. Hanya saja Allah memerintahkan malaikat untuk menyerupai diri dengan orang tersebut untuk memuliakannya. Seperti terjadi pada seorang tabi'in bernama Abdullah bin Mubarak. Wallahu a'lam bishawab.